Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-ikhwa al-afadil jami'an, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Asallahu an yamnahakum as-siha wal afiyah wa an yazidakum bil barakah wal ilm wal hamasah fi talab al-ilm. أيها الإخوة الأفاضل، نحن الآن الاختبار مقبل الباب، ولا بد لكم أن تستعدوا وتجهزوا وتجتهدوا في مذاكرة والمراجعة عن دروس التي تناولتموها. ونحن في مادة الحديث الأحاديث الأحكام هناك الحفظ وهناك الفهم. طيب، يرجى الجميع الفهم كل المادة، وأما الحفظ في بواقي الأحاديث. طيب، أترجم لكم ليسهل الفهم. Wahai ikhwah yang dirahmati Allah, kita pada tanggal 14 September itu akan dimulai mid ya, PTS kalau di sini disebutkan ujian pertengahan semester. Nah, insyaallah dalam maddah hadis al-ahkam, hadis ahkam dari kitab Taisirul Alam ini itu dituntut untuk memahami dan menghafal. Nah, tetapi hafalan itu hanya menitik beratkan kepada hadis-hadis yang sudah ditentukan. Sedangkan pemahaman diusahakan untuk semua hadis-hadis ahkam. Taib, fahimtum? Nah, amal yaum insyaallah sanakhud al-mawad allati sanuhaddid aidan al-maddah allati دخلت في الاختبار. طيب، انظر الآن نحن قد نمشي إلى الحديث السادس، صحيح؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. واليوم إن شاء الله سنأخذ أربعة أحاديث لأن لتسهل في لقاء القادم أنتم تراجعون الجميع الدروس. طيب، سنأخذ أربعة أحاديث. الحديث السابع عن حمران. طيب، أن حمران مولى ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. طيب أيها الإخوة الأفاضل، نترجم dari Umran Maula Uthman. Maula artinya adalah Humran ini adalah budaknya ataupun pelayannya Uthman bin Affan. Taib, bahwa Uthman bin Affan meminta diambilkan air wudu, lalu berwudu kemudian basuh kedua telapak tangannya 3 kali. Uthman memanggil pelayannya untuk diambilkan air wudu ya. Makanya di sini dikatakan biwadu'in. Biwadu'in artinya apa? Wadu artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Nah,
Sedangkan wudu itu adalah fi'ilnya, ya, perbuatan yang dilakukan dari mulai mencuci tangan kemudian sampai mencuci kaki, itu namanya wudu. Nah, beda ya wudu dengan wudu. Taib, fahimtum ayol ikhwah? Taib. Kemudian membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Fa'afraga alaihi min ina'ihi. Taib. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung. Faghasalahuma thalatha marrat. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau Utsman bin Affan memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu itu dan mengambil untuk membasuh untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian juga wayadaihi lil marfaqaini thalatha. Kemudian beliau juga membasuh tangannya 3 kali. Kemudian membasuh kepalanya. Kemudian membasuh mencuci, ya, tsumma ghassala, kemudian mencuci 2 kakinya itu sampai mata kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki kiri seperti itu juga 3 kali, ya. Kemudian beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, taib, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, itu salat sunnah mutlak, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Dia tidak setelah dia wudu, dia tidak ngobrol ataupun membahas masalah dunia. Dia langsung setelah berwudu langsung ke ke tempat sholat dan sholat 2 rakaat. Nah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah keutamaan wudu, ya. Artinya setelah berwudu kemudian sholat 2 rakaat itu dengan khusyuk, ya. Tidak tidak memikirkan hal yang lain ataupun ngobrol, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Ini di sini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan dalam berwudu. Gharibul hadis. Gharibul hadis diperhatikan wudu bi batillah waw al-ma'u alladhi yatawadda bihi. Qala an-Nawawi yuqalu al-wudu wat-tahur bi dhamm al-wudu wat-tahur wat-tuhur bi dhammi awwalihima idza urida al-fi'l alladhi huwa al-masdar bi fathiha awlahima. Ini ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama dhahab al-a'imma Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairihim ila anna al-istinshaq mustahabbun fil wudu la wajib. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya, di sini bahwasanya Abu Hanifah, Malik wa Syafi'i wa Sufyan bahwa istinshaq itu mustahab, bukan wajib, ya. Wal masyhur inda Imam Ahmad al-wujub. Nah, tetapi menurut Imam Ahmad dia wajib. Yasihul wudu biduni, enggak boleh dan tidak sah wudu itu kalau tidak ada istinshaq. Fahimtum? Nah, itu, ya, perbedaan antara pemahaman para ulama. Ini kalau kita bahas tentang dalil-dalil dan mereka menjawab dan membela pendapat mereka, ini akan panjang, ya.
Jadi kita lewatkan langsung. Jadi perbedaan pendapat ulama hanya di kita ambil dua saja, bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa istinsyak itu mustahab atau sunnah, ya. Tetapi kalau Imam Ahmad itu wajib istinsyak. Kalau tidak istinsyak wudunya tidak sah. Apa yang dapat diambil dari hadis? Ma yukhadhu minal hadis. Ya, coba dibuka halaman 26. Masyru'iyati ghusl al-yadayn thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu' inda tawaddu. Ya, disyariatkan mencuci tangan 3 kali, ya, sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air yang ingin diambil wudunya. Atayamun fitana wuli ma'il wudu' li ghusl al-a'dha, mendahulukan yang kanan, ya, jika ingin berwudu. Masyhur atau matmud, ya, disyariatkan untuk berkumur-kumur, istinsyak, masukkan dan mengeluarkan air dari hidung itu secara tertib. Kemudian mencuci kepala 3 kali. Batasnya itu dari manabi asyar. Mana manabi asyar ini? Ini manabi asyar ila dzaqan at-tulan. Ya, kalau vertikal, ya, vertikal, nah ini sampai daken ini, sampai daken di sini, ya, daken. Kemudian wa minal udhun ilal udhun ardan. Nah, kalau horizontal dari sini, dari apa namanya, kulit telinga ini sampai kulit telinga ini harus basah semuanya, ya. Ini, nah ini basah ya. Untuk wujub tertib dzalik, yang diwajibkan untuk tertib dalam wudu. Ini hadis sifat, ya, sifat wudu'in Nabi. Ini hadis ini menceritakan tentang sifat wudu'nya Nabi. Nah, juga yang ke-10 masyru'iyatus shalah ba'da wudu. Disyariatkan salat, yang menunaikan salat 2 rakaat sunnah setelah wudu. Taib. Inna sabab tamam shalah wa kamaliha hudurul qalb baina yaday ta'ala. Di antara sebab dan apa namanya, kesempurnaan salat adalah menghadirkan hati dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, keutamaan wudu yang sempurna akan mengampuni, akan terampuni dosanya kita. Thawal mad'un al-maw'ud bima bihi tarattab majmul amrayn. Nah, ganjaran pahala ini ada jika 2 syarat sudah dikerjakan, yaitu yang pertama wudu yang sempurna, dan yang kedua salat setelah wudu. Baik. Fahimtum? Baik. Kemudian al-hadits samin عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يديه فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور هو شبه التسطي. Telah artinya, ma'nahu telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata telah menceritakan kepada kami Wahab dari Amr bin Yahya dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi SAW.
Abdullah lalu meminta diambilkan bejana berisi air, ya. Lalu dia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Lalu dia mulai dengan menuangkan air dari bejana, nah, dari bejana ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Jadi 3 kali dicucinya. Kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur. Nah, berkumur lalu masukkan air ke hidung, ya. Gitu. Kemudian lalu masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kembali dengan 3 kali cidukan. Kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh mukanya 3 kali. Nah, basuh muka juga 3 kali. Kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana lagi dan membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusapkan kepalanya dengan tangan. Dia mulai dari bagian depan ke belakang lalu mengembalikannya lagi ke arah depan. Begini. Nah, begini. Kemudian begini. Nah, lagi ke arah depan. Kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana dan masukkan kedua kakinya. Begini, begini. Kalau cuci telinga, gitu. Ya. Kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat lain, beliau mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan kepala sampai tengkuk dan mengembalikannya kembali kepada posisi semula. Taib, dan di riwayat lain disebutkan Rasulullah kemudian kami menyediakan air dalam baskom dari kuningan, ya, untuk beliau. Kosakata mad, ya. Taib, gharibul hadis yang pertama bitaurin min ma bil mathnah at-taust wa wal ina' saghir. Nah, jadi baskom, ya, wadah kecil. At-taust itu wadah kecil, at-taust itu. Fa'afa alaihi yadaihi amala wa sabba ala yadaihi, menuangkan, sensor mengeluarkan air dari hidung, min sufrin. Ini adalah jenis jenis logam, ya, logam, terbuat dari logam. Ilal mirfaqaini marratain, ya, ke sampai ke sikut 2 kali. Sudah jelas mana lijmali tadi saya terangkan. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah Saraha Nabi al-Madmad al-Istinshaq kanata 3 kali, ya, berkumur dan istinshaq itu 3 kali. Fil hadits dzakara ghusladin kana 3. Nah, di hadis yang sebelumnya disebutkan mencuci tangan 3 kali, sedangkan di sini mencuci tangan 2 kali. Jadi boleh 2 kali dan 3 kali. Yang penting airnya sampai ke seluruh anggota wudu, gitu. Walaupun sekali, ya, kalau sampai semua basah dan dibasuh semua itu sudah mencukupi. Qauluhu thumma dakhala yadahu faghasala wajhahu 3, ifradul yad riwayat Muslim wa riwayat Bukhari. Nah, qala fil hadits thumma masa bi ra'si, hadha ta'bir mungkin ta'wil ba'd ra's kama awwal yatamsa bi rasukum. Ini membasuh kepala sekali, yang membasuh kepala sekali. Kemudian fil hadits al-mawdhu' an yadkhul yadan wahidah. Nah, dalam dua hadis tadi sebelumnya memasukkan tangan ke dalam baskom kemudian mengambil berkumur-kumur, gitu. Sekali, ya, sekali. Wa fil hadits dzakara anna adkhala yadayhi inda ghaslihi ma wa masah ra's bi yadayhi bala bima adbar maratan wahidah. Dalam hadis juga disebutkan beliau memasukkan tangannya kemudian mengusapnya, mencuci keduanya dan mengusap kepala dengan kedua tangan, ya, dan mengusap dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan. Taib. Kemudian al-hadis at-tasi'.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka, ya, menyukai memulai sesuatu dengan tangan kanan, ya. Baik itu dari memakai sandal, ya, baik itu saat mensisir rambut, ya, baik ataupun saat bersuci, ya, saat wudu, dan dalam hal segalanya. Yu'jibu tayammun, apa artinya? Jadi beliau lebih memilih bifadl taqdim al-ayman 'ala al-aysar, lebih memilih kanan daripada kiri. Fi tana'ulihi lubsi na'lihi. Nah, tana'ulihi adalah memakai sandal. Tarajjulihi, menyisir rambut. Tuhurihi, tatahhur seperti wudu, ya, mandi dan membersihkan najis. Baik, hadza fahimtum ma yukhadhu min al-hadith anna taqdim al-yamin lil asya' at-thayyibah. Nah, mendahulukan yang kanan, ya, untuk hal-hal yang baik. Anna ja'ala al-yasar lil asya' al-mustaqdarah. Kemudian mendahulukan yang kiri untuk hal-hal yang kotor, ya, yang tidak bersih, gitu. Anna syar'a syar'i lil salahin wa tahdhibi mawqaiti min al-adrar. Ini syariat Islam itu datang untuk membuat kita bisa hidup lebih bersih, ya, dan jauh dari penyakit. Nah, yang keempat, diutamakan saat berwudu itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Baik. Fahimtum hadzal hadis? الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Baik. Dari Nuaim, kita artikan dari Nuaim al-Mujmir dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya. Kenapa? Disebabkan bekas wudu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjangkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Gimana cara panjangkannya? Misalnya batas mencuci tangan, ya, atau batas wudu anggota tangan dari ujung jari sampai ke 2 sikut. Kita panjangkan itu sampai ke sini, ke pundak. Nah, itu boleh, maka dianjurkan lagi. Ini akan nanti karena umat Nabi Muhammad itu akan datang pada hari kiamat dengan tubuh dan anggota wudu yang bercahaya. Nah, kalau kalian bisa memanjangkan basuhan anggota wudu, maka lakukan. Nah, dalam lafaz lain, aku melihat Abu Hurairah berwudu lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan. Nah, kemudian basuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya. Nah, batas kaki sebenarnya kan 2 mata kaki, tetapi beliau panjangkan sampai kedua betisnya. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dalam lafaz yang lain, perhiasan orang mukmin adalah sejauh mana air wudunya membasuh. Nah, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya? Kita langsung loncat ke faedah hadis. Yang pertama, keutamaan berwudu, yang mana bekas wudu menjadi sebab dia mendapatkan cahaya. Nah, yang kedua, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa wudu
merupakan khususiyah syariat yang khusus untuk umat Islam. Nah, baik. Ini adalah apa namanya? Nah, juga coba lihat al-khilaf fi italatil ghurah. Para ulama berbeda pendapat di sini dalam hukum memanjangkan basuhan pada kedua tangan hingga hampir mencapai lengan dan juga membasuh kedua kaki hingga meninggi sampai pada kedua betisnya. Pendapat pertama itu merupakan sunnah. Ini merupakan sunnah. Ini adalah pendapat penjumhur ulama. Pendapat kedua ini hal tersebut bukan hal yang disunahkan. Ini adalah pendapat Imam Malik ahli Madinah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, gitu ya. Nah, begitu, ada dua pendapat. Jadi pendapat itu aja yang diingat ya. Nah, taib. Dan pendapat yang kuat dan terpilih dalam masalah ini adalah pendapat kedua. Pendapat ini dibeli oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Ibrahim al-Syekh, Syekh Ali Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekhuna Abdul Rahman Al-Adani dan ulama yang lainnya. Nah, para ulama itu merajihkan pendapat yang kedua tadi ya, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan bahwa ini sunnah. Ya. Nah, kalau kalian bisa memanjangkan air wudhu maka lakukan ya, untuk mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Fahim tu ya ikhwah. Nah, sampai di sini ya. Kita akan diujikan sampai di sini. Dan hadis-hadis yang dihafal, yang pertama hadis pertama itu wajib dihafal ya, bab taharah, al-haditsul awal. Kemudian al-hadits ats-tsalits ya, hadis yang ketiga. Kemudian al-hadits al-khamis ya, hadis yang kelima itu wajib dihafal. Kemudian al-hadits as-sadis, hadis yang keenam itu wajib dihafal. Ya. Kemudian al-hadits at-tasi', itu harus dihafal ya. Itu saja hadis yang dihafal, selainnya hanya butuh pemahaman dan dimurajaahkan ya. Baik, barakallahu fikum wa nafa'ani billah wa nasallallahu taufiq wassalamah wassadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.